Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Dwi Putri dari kelas 3C dengan NIM 23030015015. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Open System Interconnection atau bisa disebut OSI Layer Model. OSI singkatan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antara komputer. OSI model membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola. Ketujuh tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan atau layer, sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya dan di bawahnya. Setiap layer bersifat mandiri, sehingga tugas yang diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. Manfaat OSI Layer Model: 1. Standarisasi komunikasi. 2. Pemahaman struktur jaringan. Yang ketiga, pemahaman struktur jaringan. Yang keempat, desain dan pengembang jaringan. Yang kelima, interoperabilitas. Karakteristik OSI model. Model OSI dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu upper layer dan lapisan bawah lower layer. Apa sih lapisan atas? OSI model umumnya berhubungan dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Lapisan bawah model OSI menangani masalah transportasi data link layer dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut beberapa OSI model terbagi menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut urutannya. 1. Application layer. Di bagian paling atas dari lapisan OSI model, kita dapat menemukan application layer yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Yang kedua, presentation layer. Presentation layer ini biasanya disebut dengan translation layer. Data dari application layer diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsi dari lapisan ini yaitu translasi, misalnya ASCII ke ABCDC. Yang kedua, enkripsi atau deskripsi. Yang ketiga adalah kompresi atau mengurangi jumlah bit yang perlu ditransmisikan pada jaringan. Yang ketiga, session layer. Session layer bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan ini adalah mengelola dan mengontrol dan menyediakan metode untuk memulai dalam beberapa kasus. Yang keempat, transport layer. Pada layer transport ini bertugas untuk 1.
memecah data menjadi segmen data yang lebih kecil untuk pengiriman. Yang kedua, memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat dengan mengelola koneksi end-to-end, mengontrol aliran data, dan mengatur ukuran jendela atau windowses. Yang ketiga, dua protokol transport yang umum adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP. Yang kelima, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi information IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data pada kondisi tertentu. Layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router. Yang keenam, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address. Terakhir, physical layer. Lapisan ini berisi informasi dalam bentuk bit dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu node ke node berikutnya.